Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali was sahbi nawaina wa nadarna al-i'tikaf ma dumna fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darini amin. Qala wa balaghana 'anil imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wa balaghana dan telah sampai kepada kami anil imam Syafi'i dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an fima rawahul Baihaqi, sebagaimana fima di dalam apa rawahu yang telah diriwayatkan al-Baihaqi oleh Imam Abu Bakar al-Baihaqi rahimahullahu bi isnadihi, dengan sanadnya an Yunus bin Abdul A'la, dari Yunus bin Abdul A'la. Qala li Syafi'i, telah berkata kepadaku Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, law ijtahadta kullal juhdi, seandainya kamu bersungguh-sungguh dengan seluruh kesungguhan, ala anturdiyan nasa kullahum, untuk meridhakan, untuk memuaskan seluruh manusia semuanya, fala sabila ilaih, maka itu tidak mungkin, tidak ada jalan ilaihi kepadanya, enggak mungkin. Kalau kita mau memuaskan seluruh orang, enggak mungkin, pasti ada yang kecewa. Saya kasih hadiah kitab satu orang, nanti yang lain kecewa. Tapi ala kulli hal, seandainya saya punya niat semua tak kasih, cuma kitabnya terbatas. Pak Amin kemarin bilang 80 nuskhoh, sebagian untuk guru-guru, mungkin sisa 50, 25 untuk laki-laki, 25 untuk perempuan. Tapi kita punya niat, kamu tak kasih semua, nanti soleh pahala ya. Tentu enggak bisa kita memuaskan kalian semua. Ya. Jadi secara teori enggak mungkin kita bisa memuaskan semua orang. Oke? Itu nanti akan kamu alami dalam kehidupan kalian. Fa in kana kadzalik, maka apabila adanya seperti itu, fa akhlis amalaka, maka ikhlaskanlah niat kalian, niatmu, maka ikhlaskanlah amalmu, wa niyataka, dan niatmu, lillahi azza wajal. Maka solusinya anak-anakku, kita enggak mungkin bisa puas seluruh orang, kita enggak mungkin bisa nyenengkan semua orang, enggak mungkin. Sudah, daripada kita capek-capek, kita ikhlas saja karena Allah. Wong Rasulullah aja dibilang tukang sihir kok. Itu orang yang akhlaknya baik, enggak pernah jahat sama orang. Apalagi kita, dibilang ini, dibilang itu, biasa aja. Kita enggak mungkin bisa memuaskan, menyenangkan semua orang. Apa mana pemimpin harus ambil resiko. Kalau kamu mau menyenangkan semua orang, jadi penjual es krim, itu pun ya orang sing gak seneng, tapi banyak yang seneng. Ya, jangan takut dibenci, jangan takut dimusuhi, selagi kamu niatnya betul. Wa akhbarana Syekhuna Abul Baqa, qala akhbarana Abu Muhammad, qala akhbarana Abu Bakr, qala akhbarana Al-Khatib, qala akhbarana Ahmad ibn Al-Husain Al-Wa'id, qala sami'tu Aba Bakrin At-Tarasusi yaqul,
Sami'tu Ibrahim bin Syaiban yaqul Sami'tu Aba Abdillah al-Maghribi yaqul sufiyun bila sidqin, kalau orang mengaku sufi bila sidqin tetapi tidak jujur, tidak ada kejujuran, pura-pura, ya hannu. Azzuz jar, ini bahasa Persia ya, azzuz jaru ahsanu minhu, tukang tembikar lebih baik daripada dia. Tukang tembikar, orang yang buat sesuatu daripada tin, apa tin, tanah liat, ya buat seperti apa gerabah-gerabah. Itu bahasanya azu angel ya. Arru bukan azu. Arruz jar. Jadi kita mau apa tulisannya? Arruz jar. Oh iya, bukan azu jar. Arruz kualik, Bang. Roe dhisik. Arruz jar. Ahsanu bi, itu lebih baik daripada sufi yang tidak jujur. Qultu, berkata aku, siapa Imam Nawawi? Huwa birra'in madmumah. Rusjar itu roknya pakai dhammah. Summa wawin sakinah, kemudian huruf wawunya sukun. Summa zai, kemudian huruf zai. Summa jim, summa alif, kemudian huruf alif, summa ra. Wa huwa alladhi ya'malu fitin. Apa rusjar itu? Yaitu orang yang bekerja pada tanah liat. Bil mijrofah, mijrofah itu sekop, wanahwiyah dan semacamnya. Ya, biasanya tanah liat itu disekop untuk dibuat tembikar, tembikar atau gerabah. Apa gerabah itu apa gerabah? Ya wadah-wadah yang terbuat dari tanah liat, yang biasa yang bisa dibentuk-bentuk itu. Apa itu namanya? Hah? Apa? Yang dipancal gini, terus kok iso dibentuk, iso perutnya dibesar. Nah, yaitu. Apa itu? Guci, iya guci, tapi yang terbuat dari tanah liat. Gerabah, tembikar, atau apa namanya itu. Warawai Nabi Hasanid muta'addidatin an Muqatil bin Salih al-Khurasani, dan kami riwayatkan kata Imam Nawawi dengan sanad-sanad yang berbeda-beda. An Muqatil bin Salih al-Khurasani, dari Muqatil bin Salih al-Khurasani, qala dakhaltu ala Hammad bin Salamah, aku pernah masuk kepada Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah ini seorang tabi'in yang sangat alim, ahli hadis. Dia adalah muridnya Sabit Bunani. Sabit Bunani nanti diterangkan di sini. Sabit Bunani muridnya Anas bin Malik. Anas bin Malik. Jadi dia mengambil dari Sabit Bunani dan beberapa orang yang lain. Sabit Bunani mengambil dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau hidup di Basrah. Hidup di Basrah. Dakhaltu ala Hammad bin Salamah, aku pernah maksudnya izin masuk ke dalam rumah, bertamu ke rumahnya Hammad bin Salamah radhiyallahu an. Fa idza laisa fil bait, tiba-tiba tidak ada faida, maka ketika aku masuk ke dalam rumahnya Hammad, laisa fil baiti, tidak ada di rumah Hammad illa hasir, kecuali ada kloso. Apa kloso itu bahasa Indonesia? Tikar. Rumahnya sangat sederhana, hanya ada tikar, tidak ada kasur. Wa huwa jalisun alaih, dan beliau duduk di atas tikar itu. Wa mishafun, dan ada mushaf. Mishaf nanti kata Imam Nawawi boleh dibaca tiga ya. Boleh dibaca mushaf, boleh dibaca mishaf, boleh dibaca mashaf. Tiga-tiganya boleh. Yaqra'u fihi, yang beliau membaca dari mushaf itu, mushaf Al-Quran. Wa jirabun, dan ada sebuah kantong. Fihi ilmuhu, yang di dalam kantong itu ada ilmunya, mungkin ada catatan-catatan. Ya kalau zaman sekarang jirab itu seperti tas. Jirab atau boleh dibaca jarob. Wa midharatun, dan juga ada semacam kendi atau teko. Yatawaddau fiha, yang mana beliau wuduk dari midhara itu. Jadi dia orang alim, orang terkenal, tetapi di rumahnya hanya ada tikar, ada
ceret itu tadi, apa ceret itu? Teko yang biasa seperti buat uduk-uduk itu. Sama ada mushaf, terus ada tas untuk menyimpan kitab-kitab atau pena-penanya. Fabaina ana indahu jalisun, maka tatkala aku berada di sisinya dalam keadaan duduk, itu duduk, ini khabarnya. Iddaqa daqqal bab, iddaqa maka mengetuk, daqqun seorang yang mengetuk al-babab terhadap pintu. Ketika dia duduk-duduk di depannya Hammad bin Salamah, Muqatil bin Shalih ini tadi, ternyata pintunya diketuk. Wa qala ya Sofiyah, beliau punya anak kecil perempuan. Wa Sofiyah, wahai anak kecil perempuan, ukhruji wanduri man hada. Kamu keluar dan lihat siapa yang mengetuk pintu. Qalat hada Rasulullah Muhammad ibn Sulaiman. Maka perempuan kecil itu, anak kecil perempuan mengatakan, wahai ayah atau wahai bapak, yang mengetuk pintu ini adalah utusannya Muhammad bin Sulaiman, gubernur Basra pada waktu itu. Qala quli lahu yadkhulu wahdah. Maka Hammad berkata kepada anak kecil yang putrinya itu, quli lahu, katakan kepada dia yang utusannya Muhammad bin Sulaiman, yadkhulu wahdahu, dia masuk sendirian, enggak boleh rame-rame. Fadakhala, maka masuk. Fasallama, maka kemudian mengucapkan salam. Wana walahu kitaban, kemudian dia mengaturkan kitab dari Pak Gubernur. Faqala ikra'hu, maka Hammad berkatakan baca dia, baca suratnya gubernur itu. Faidha fi, ternyata di dalam surat itu ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Sulaiman ila Hammad bin Salamah. Surat ini dari Muhammad bin Sulaiman untuk Hammad bin Salamah. Amma ba'd, fasabbahaqallahu bima sabbaha bi awliya'ahu wa ahla ta'ati. Maka semoga Allah menjadikan bagimu seperti baginya para kekasih-kekasih dan orang-orang yang taat kepadanya. Terus tulisannya surat, waqa'at mas'alatun, terjadi suatu kasus. Gubernurnya tanya lewat surat ini, terjadi masalah, atau kamu artikan terjadi suatu kejadian begitu. Fa'tina nas'alka anha, maka datanglah kepada kami mau bertanya kepada panjenengan. Jadi suratnya itu meminta Hammad untuk menghadap Pak Gubernur. Faqala ya Sofiyah halum middawa. Maka Hammad bin Sulaiman berkata kepada anak kecil perempuan, anaknya yang perempuan, halummi, berikan kepadaku tinta, mau nulis sesuatu. Summa qala li, kemudian dia berkata kepada siapa? Muqatil tadi. Uktub fi dhahril kitab, tulis di bagian depan kitab. Amma ba'd, jawabannya surat kepada gubernur yang bernama Muhammad bin Sulaiman. Wa anta sabbahaqallahu bima sabbaha bihi awliya'ahu wa ahla ta'atih. Dan kamu juga semoga Allah menjadikan bagi harimu sebagaimana baginya para wali-wali dan orang-orang yang taat kepada Allah. Jawabannya begini, inna adraknal ulama'a, sesungguhnya kami adrakna mendapati al ulama terhadap para ulama wahum la ya'tuna ahadan, ulama itu tidak datang ke seseorang. Jadi ulama itu tidak datang tapi didatangi. Apa? Didatangi. Bukan ulama yang datang ke gubernur yang datang ke ulama. Jawabannya tegas. Kita enggak buka bersama diundang gubernur, akas gini, karena kita belum seperti Hammad bin Salamah. Jawabannya amma ba'd, sesungguhnya kami mendapati para ulama itu mereka tidak mendatangi seorang pun. Fa in maqa'at was'alatun, maka apabila terjadi suatu masalah, fa'tina, maka datang kepada kami, bukan kami yang datang, kamu yang datang ke sini. Fa'tina, maka datangi kami. Fas'alna amma badalak, maka tanyalah kepada kami apa yang kamu mau.
Fas'alna, maka tanyalah kepada kami, amma badalaka, apa yang kamu inginkan, apa yang tampak untuk kamu, apa yang kamu inginkan sakarepmu. Wa in ataitani, dan kalaupun kamu datang kepada kami, kepadaku, kata Hamad, fala ta'tini, maka janganlah datang kepadaku illa wahdak, kecuali kamu sendirian. Walaupun kamu gubernur, kamu datang jangan banyak-banyak, kamu datang sendiri. Wala ta'tini bi khailika wa rajilika, jangan kamu datang kepada aku dengan pasukan kuda dan pasukan berjalan. Apa pasukan berjalan? Infanteri, kavaleri. Kalau kavaleri pasukan berkuda zaman dulu. Infanteri pasukan berjalan. Itu bahasa Arabnya bi khailika wa rajilika. Jadi kalau kamu mau datang Pak Gubernur, datang sendiri, gak usah nggawa pengawal, baik yang naik kuda ataupun jalan kaki. Fala ansahuka, maka kalau sudah kamu datang bawa banyak-banyak orang, fala ansahuka, aku tidak bisa menasihati kamu, wala ansahu nafsi, dan aku juga tidak bisa menasihati diriku sendiri. Wassalam, tulisannya wassalam, suratnya itu kasih ke Muhammad bin Sulaiman. Fa baina ana indau jalisun, nah maka kemudian tidak lama kemudian ketika aku duduk di dalam rumahnya Hammad itu, ini ceritanya Muqatil bin Soleh Al-Khurasani. Iddaqadaqul bab, iddaqadakunil bab, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ada seorang pengetuk yang mengetuk pintu. Faqala ya Sofia, wahai anak kecil perempuan, ukhruji, keluar kamu, wanduri, dan lihat, man hada, siapa ini? Siapa ini orang yang mengetuk pintu? Faqalat, maka anak kecil perempuan itu berkata, Muhammad bin Sulaiman. Ini Muhammad bin Sulaiman datang sendiri. Qala qulilahu yadkhulu wahdah, katakan kepada dia masuk sendiri, enggak boleh pakai pengawal. Enggak pakai protokol, apa? Enggak boleh pakai protokol, enggak boleh pakai ini. Saiki kan gak ono. Fadakhala, maka masuk, wasallama, dan mengucapkan salam. Muhammad bin Sulaiman masuk sendirian dan mengucapkan salam. Summa jalasa baina yadai, kemudian dia duduk di depan Hammad bin Salamah. Faqala mali, maka Muhammad bin Sulaiman berkata, mali, kenapa aku ini, idza nadartu ilaik, kalau aku melihat wajahmu wahai Hammad, imtala turuban, aku dipenuhi ketakutan. Ini bukan ulama sembarangan. Sampai-sampai gubernur mengatakan, kenapa kalau aku menghadap kamu itu mesti aku takut. Maka jawabnya Hammad bagaimana? Faqala Hammadun, maka berkata Hammad, sami'tu Sabitan, yakni Al-Bunani, gurunya beliau. Aku pernah mendengar Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ini gurunya beliau. Yaqul, dia pernah berkata, sami'tu Anas ibn Malikin, aku pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Hammad ke Rasulullah cuma 4. Hammad dari Sabit, Sabit dari Anas, Anas dari Rasulullah. Jadi ini sekitar tabi'in atau mungkin tabi'in kira-kira. Apa kata sabdanya Rasul? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal alimah, ini kamu garis bawah, ini penting. Innal alimah, sesungguhnya orang alim, orang yang mempunyai ilmu, kayak kita ini penuntut ilmu ini, yang dipanggil ustadz, yang dipanggil kiai. Idza arada bi ilmihi, apabila dia ingin, apabila arada dia ingin, bi ilmihi, dengan ilmunya, wajhallahi ta'ala, semata-mata mencari keridhaan Allah. Jadi ini niatnya harus karena Allah. Habahu kullu syai'in, dia akan ditakuti segala sesuatu. Jadi ini ana wong mencari ilmu,
niatnya karena Allah, semua orang takut sama dia. Wa idza arada yaknisu bihil kunus. Tapi kalau arada dia ingin yaknisu bihil kunus, dia untuk menyimpan simpanan-simpanan, artinya untuk mencari fulus, untuk mencari duit. Jadi kiai tolek duit, jadi ustadz tolek duit, jadi penghafal Quran niatnya tolek duit, untuk menyimpan, mempertebal rekening. Ini muka-muka kini oleh rahmati Allah bisa menata niat ini. Kalaupun ada yang keliru kita betulkan. Haba min kulli syai'in. Dia akan takut dari segala sesuatu. Diwalik sama Allah. Kalau niatnya karena Allah, semua takut sama dia. Kalau niatnya karena dunia, dia akan takut kepada semua hal. Takut miskin, takut nggak terkenal, takut nggak populer, takut ini, takut itu. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Semoga-moga barokah Imam Muhammad bin Salama, Allah memberikan paling tidak sedikit keikhlasan, paling tidak benarnya niat ketika kita dalam mencari ilmu. Saya teringat ceritanya Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i, seorang ulama yang hidup pada zaman Sufyan As-Tsauri. Syaiban Ar-Ra'i ini sering diceritakan Gus Bahak. Syaiban Ar-Ra'i, di antara keramatnya Syaiban Ar-Ra'i, pada suatu ketika dia haji bersama Sufyan As-Tsauri, satu rombongan dengan Sufyan As-Tsauri, ulama besar. Syaiban ini ya ulama, tapi ya mungkin seperti orang ya dianggap mungkin ya masih levelnya kalah sama Sufyan, karena dia ahli tasawuf. Ternyata di tengah perjalanan rombongan haji ini dihadang oleh singa, beberapa singa. Dihadang oleh beberapa singa. Wah, jenenge dihadang singa ya apa kon ana singa nak. Wah. Orang pada ketakutan. Maju Syaiban Ar-Ra'i, singoe dijewir. Singo, gitu saya terjemahkan bebas saja ya. Singo, jangan ganggu kami mau haji. Tidakkah kamu tahu ini rombongannya Sufyan As-Tsauri, ulama besar. Singanya manduk-manduk habis itu nyingkri. Kenapa? Karena dia takut sama Allah, maka orang yang takut kepada Allah semua akan takut kepada dia. Kemudian ditegur sama Sufyan, wahai Syaiban, kenapa kamu, ya intinya, kenapa kamu lakukan itu? Kamu seperti pamer. Apa jawabnya Syaiban? Wahai Imam Sufyan, kan menghormati Imam Sufyan. Seandainya aku pamer, aku naiki singa itu sampai ke Mekah. Seandainya aku mau pamer, aku naiki singa itu sampai ke Mekah. Tapi aku biarkan dia pergi supaya nggak ganggu kita. Oh, akhirnya Sufyan As-Tsauri mandum. Ya, yes. Yang penting perjalanan kita lancar. Jadi Allah itu memberikan keistimewaan masing-masing. Kenapa kok singanya takut? Karena Syaiban takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah, semua takut sama dia. Tapi kalau orang nggak takut sama Allah, dia akan takut pada semua. Muka-muka oleh barokah ulama-ulama ini kita. Faqala ma taqulu yarhamukallah. Nah, ini pertanyaannya Muhammad bin Sulaiman kepada Hammad bin Salamah. Faqala ma taqulu yarhamukallah. Apa pendapatmu? Apa yang kamu katakan? Semoga Allah merahmati kamu. Fi rajulin lahu ibnani. Ada kasus, ada seorang laki-laki punya dua anak laki-laki. Wa huwa an ahadihima arda, tetapi dia lebih sayang kepada salah satunya, lebih ridho kepada salah satunya, artinya lebih sayang pada salah satunya. Fa arada an yaj'ala lahu, maka orang tersebut arada ingin an yaj'ala untuk menjadikan bagi anak yang disayanginya fi hayatihi, di dalam kehidupannya, sulusai malihi, 2/3 daripada hartanya. Jadi karepe dia ini kasusnya gini,
Ada bapak punya 2 anak laki. Yang satu nurut, yang satu mungkin ya nakal. Akhirnya nanti kalau diwaris ini dapat separuh-separuh. Enggak, sudah sebelum saya mati mau saya hibahkan saja. Yang taat ini mau saya kasih 2/3. Otomatis sisanya untuk dapat 1/3. Tanyalah ini kepada Hammad bin Salamah. Faqal, maka menjawab Hammad bin Salamah, la, jangan begitu. Rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Fa inni sami'tu Sabitan al-Bunani yaqul, maka sesungguhnya aku pernah mendengar Sabitan al-Bunani, Sabit al-Bunani, namanya Sabit al-Bunani yaqul, dia berkata, fi'il mudhari' ya, bukan akan tapi akan atau sedang. Dia berkata, sami'tu Anas ibn Malikin yaqul, aku pernah mendengar Anas bin Malik berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, idza arada, apabila ingin, an yu'addiba, begitu di kitabmu, apabila ingin untuk mengadab abdan, seorang hamba, bimali, dengan hartanya, waffaqahu inda mautihi, Allah memberikan taufik, Allah memberikan kemudahan, inda mautihi, tatkala dia mau mati, liwasiyatin jairah, untuk membuat wasiat yang tidak adil. Jairah ay zalim. Jadi kan enggak adil, wong anake loro kok salah satunya lebih disayang. Maka ketika ditanya jangan, karena Rasulullah melarang itu, tidak boleh pilih kasih terhadap anak. Qala fahajatun ilaik, maka kemudian setelah pertanyaan ini dijawab, fahajatun ilaik, maka Muhammad bin Sulaiman mengatakan, apakah kamu punya hajat yang nanti bisa saya bantu? Nek bahasa saya ini ada proposal. Apa Pak Yai yang bisa dibantu? Nek Kiai saya ini ya. Beda dengan Hammad. Qala hati ma lam takun raziyatan fid din. Maka Hammad menjawab, berikan kepadaku selagi itu bukan musibah dalam agama. Boleh berikan kepadaku selagi itu bukan roziyah. Roziyah ay musibah fiddin, di dalam agama. Qal arba'ina alfa dirhamin ta'khudwa, aku akan memberikan kepada kamu 40.000 dirham. Piro 40.000 dirham? Ya kalau zaman dulu dibuat dirham itu separuh dinar ya. 2 juta kalikan 40.000 berapa? Piro? 800 juta. 2 juta kali 40.000. Arba'in alaf. Bukan 4.000. 40.000 kali 2 juta. 80 miliar. Ya apa kon dikei 80 miliar. Nek aku sing dikei 10 miliar saya sedekahkan. Itu pun sudah kebanyakan. 10 miliar buat beli Porsche. 10 miliar buat jalan-jalan, 10 miliar buat beli tanah ini dan lain sebagainya. Itu kalau kita ditawari begitu, ya udah kalau gitu panjenengan saya kasih 40.000 dirham. Tak khudwa, yang kamu ambil. Watasta'inu biha, dan kamu memperbantukan dengan duit yang 40.000 tadi itu. Alama anta alai, atas keadaanmu. Kan ini Hammad ini ya bisa dikatakan tidak punya apa-apa, karena di rumahnya hanya ada tikar, ada ceret itu tadi, ada mushaf dan ada tas. Tapi jawabannya tidak begitu, tidak seperti jawaban kita. Perhatikan jawabannya Hammad. Urdudha ala man dolam taubia. Enggak, balikkan itu duit kepada orang yang kamu dolimi karena itu.
Jangan-jangan 40.000 ini kamu ngambil dari rakyatmu. Balik nona kepada orang-orang yang kamu zalimi. Qal, maka Muhammad bin Sulaiman menjawab, wallahi demi Allah ini bukan aku mengambil pajak dari rakyatku, bukan. Ma a'taika illa ma warastuhu. Ini harta warisan dari ayahku. Halal ini. Ambil 40.000 ini untuk kamu. Saya enggak ngambil dari rakyat. Ini harta warisan dari bapak saya kasihkan kamu 40.000 dirham. Qala la hajat li biha. Maka Hamad menjawab, saya tidak butuh itu. La hajata, tidak ada hajat li bagiku biha terhadap duit itu. Iswiha anni, singkirkan dariku. Waduh ono sing koyo ngene saiki. 80 miliar bos. 80 miliar. Waduh nek ditukono iPhone oleh piro iku. Tapi moga-moga kita dapat ya niru dikit-dikit lah. Gak nemen-nemen maksudnya. Karena kita tahu ceritanya orang soleh. Iswiyaan nih, singkirkan itu 80 miliar itu. Zawallahu angka auzarak. Allah akan menyingkirkan darimu dosa-dosamu. Singkirkan dariku. Waduh, emane rek. Ojo 80 miliar, saya kejut, rebutan orang saiki. Prinsip digadaikan. Ini 80 miliar. Singkirkan dariku, aku gak butuh itu. Qala fa ghairu hada. Kalau kamu gak mau uang, yang lain apa yang bisa saya bantu? Itu nek bahasa. Fa ghairu hada, selain ini. Qal, berkata Hamad, hati malam yakun raziyatan fiddin. Berikan apa yang bukan musibah dalam agama. Qala ta'khudhuha fataqsimuha. Sudah ambil aja 40 itu, enggak usah kamu pakai, kamu bagikan ke fakir miskin. Qala enggak mau juga. Wis ngene, 80 miliar ini diterjemahkan pojok bebas ya, pojok kampung. Kalau jenengan enggak mau 80 miliar enggak apa-apa, Pak Kiai. Ini ambil aja 80 miliar, panjenengan bagi-bagi pun. Enggak. Tidak mau juga. Qala la'alli in adaltu fi qismatiha. Apa? Kenapa alasannya enggak mau? La'alli, bisa jadi aku in adaltu fi qismatiha, kalau aku membaginya secara adil, an yakula ba'du ma lam yurzak minha, nanti berkata orang yang enggak kebagian, kalau aku membaginya secara adil, ini kalau adil ya, nanti ada yang berkata daripada orang yang malam yurzak minha, yang enggak kebagian dari 40.000 dirham itu tadi. Innahu lam ya'dil fi qismatiha, sesungguhnya Hamad tidak adil ketika membaginya. Fayak sama, maka orang yang ngomong begitu nanti dia berdosa. Sama dengan saya ketika membagi buku kitab ini, nanti ada Ustadz Arya pilih kasih. Kenapa saya selalu di depan tidak dikasih, ada yang di depan tidak dikasih. Nanti orang yang begitu nanti berdosa. Karena sudah suudon. Jadi barangnya didik le, aku iso tak kei 400 tak kei kabeh. Enggak ada, cari di Surabaya habis sudah tak tebas. Ada sekitar 80 naskah. Nanti tahun depan mungkin ada datang beliau sendiri. Nah ini seharga kamu kalau lihat Facebook paling. Kalau jalan-jalan ke TP sekali dapat ini. Iya, Alip. Ini murah senyum ini. Walaupun tidak ganteng tapi murah senyum. Insya Allah rezekinya banyak. Ini kepada aku mesti guyu. Menandakan hatinya bersih insya Allah. Azwiha anni, singkirkan dariku. Zawallahu angka uzarok. Semoga Allah menyingkirkan darimu dosa-dosamu. Luar biasa cerita ini. Qultu, Imam Nawawi pun heran melihat cerita ini. Qultu, aku katakan. Siapa sing qultu? Imam Nawawi. Ma ahsana hadil hikayah, alangkah indah kisah ini, hikayat ini. Wa ma aktsara fawaidaha, dan alangkah banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari cerita ini.
Wa ma jama'at minan nafais, dan apa-apa yang berkumpul minan nafais dari hal-hal yang berharga. Wat tanbih, dan peringatan ala qawaidah muhimmatin, atas kaidah-kaidah penting. Wa hiya barizatun, dan dia tampak. Jadi tampak, ini ceritanya sudah jelas tadi ya. Menunjukkan Hamad itu tidak cinta dunia, menunjukkan ada gubernur yang cinta ulama, menunjukkan semuanya diniatkan karena Allah. Pertimbangannya semua karena Allah. Zahiratun, yang tampak, la tahtaju ila tansis alaiha, yang tidak membutuhkan untuk dinas alaiha, atas kisah ini atau hikayat ini. Ini enggak perlu diterangkan lagi karena ceritanya sudah jelas. Walakin, tetapi kata Imam Nawawi, akan tetapi fiha, di dalam hikayat, akhrufun, ada beberapa huruf, minal lughati, daripada bahasa, nadbituha yang akan kami standarisasi. Wa in kanat ma'rufatan, walaupun sudah terkenal. Syianatan laha, dengan tujuan syianatan, untuk menjaga laha daripada huruf-huruf itu. Faqauluhu, ini faedahnya, faedah dari cerita tadi yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, sebagian faedah. Faqauluhu mishafun yaqra'u fihi, yuqalu lahu mishaf, mushaf, mashaf. Oleh diwaca tiga wajah. Bidhammil mim, dengan dhammanya huruf mim, wa kasriya, kasronya huruf mim, wa fathiyah, dan fathwanya huruf mim. Dua-duanya atau tiga-tiganya boleh. Salasul lughat, itu ada 3 bahasa. Wadhammu afsah, tetapi yang paling bagus, yang paling fasih pakai huruf dhamma. Berarti apa yang paling fasih? Mushaf, itu yang paling fasih. Dan itu yang terkenal. Beli mushaf Al-Qur'an. Umpama diwaca mishaf Al-Qur'an ya oleh. Umpama diwaca mashaf Al-Qur'an ya oleh, tapi sing fasih, paling fasih mushaf. Oleh ilmu iki. Oleh ilmu. Nanti kamu tunjukkan beli mishaf, apa mishaf? Mishaf. Oh, mushaf. Oh ya, sama aja, itu 3 bahasa. Oh no. Tunjukkan kamu pernah ngaji. Cono bedane wong sing tahu ngaji karo gak tahu ngaji. Oh, mushaf oleh diwaca telu. Waqat awdahtuha, dan aku telah menjelaskannya. Wa bayantu, dan menerangkannya, dan menerangkan usuluha, asal-asalnya, wastiqaquha, dan pecahan-pecahan katanya. Fi kitab, di dalam kitabku Tahdzibil Asma'i wal Lughat. Imam Nawawi punya kitab namanya Tahdzibil Asma'i wal Lughat. Wa qauluhu jirabun. Jirabun itu tadi saya artikan tas utawa kantong. Zaman biyen kon gak ono tas. Kantong kayak film Aladin itu loh, kantong. Orang zaman dulu kalau bawa barang dia apa? Di kantong. Lihat film kungfu itu loh. Dia bawa kantong. Itu kalau bahasa Arabnya jirob. Apa? Jirob. Jirob boleh dibaca 2. Oleh diwaca jirob, oleh diwaca jarob. Perhatikan. Huwa bi kasril jim wa fathiyah. Dengan kasronya huruf jim, boleh juga dengan fathahnya huruf jim. Lughatan, 2 bahasa. Wal kasru ajwad, tapi yang lebih bagus pakai kasro. Jirob boleh, jarob boleh, tapi mana yang lebih bagus? Jirob. Oke. Wa qauluhu midharatun. Ini juga boleh dibaca 2. Oleh diwaca midharatun, oleh diwaca madharatun, alat untuk bersuci. Kalau diterjemahkan bahasa letterlek, alat untuk bersuci. Atau tadi kita terjemahkan ceret, teko, apa bahasa mana? Kendi yang dia biasa buat wudu. Wahia kal ibrik, dia seperti ceret, warrokwa, dan teko. Apa bedanya ceret dan teko? Teko itu ujungnya pendek. Kalau ibrik ujungnya cucuke iku lho. Nah.
Nanti kamu lihat di kamus. Wa ghairihima mimma yutatahharu bih, dan selain keduanya dari apa-apa yang dipakai untuk bersuci dengannya. Wa qaulu halummi. Nah, tadi kan Imam Muhammad ini berkata kepada putrinya yang kecil, halummi. Apa artinya halummi? A'ti, berikan. Halummi dawata tadi. Tadi kita artikan apa halummi dawata? Berikan tinta atau pena yang ada tintanya. Bimakna a'ti wa hadhi ihdal lughatain. Ini adalah salah satu dari dua bahasa. Bahasa yang lain wal ukhra, dan bahasa yang lain halumma. Halumma lebih enak karena halumma ini bisa dipakai untuk semuanya. Perhatikan. Wal ukhra, dan bahasa yang lain bukan halummi, halumma. Lirrajuli, baik untuk laki-laki, walil mar'ati ataupun untuk perempuan, walil musanna untuk dua orang, wal majmub juga untuk banyak orang. Semuanya pakai halumma. Wahia afsah, dan halumma itu lebih fasih. Wa biha ja'al Qur'anul azim, dan kata-kata halumma inilah yang datang dengannya di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah, halumma syuhada'akum. Atau firman Allah, halumma ilaina. Berarti halummi itu lebih fasih halumma. Karena halumma isok diberikan dipakai untuk semua. Siji, loro, telu, lanang, wedok, semuanya halumma. Wa qaulu hati huwa bikasri ta bila khilaf. Hati, bukan hata, bukan hatu. Kecuali kalau anak wawu nih, hakul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Tapi kalau hati tidak ada wawunya, pakai kasrah. Akhbarana Syekhuna al-Hafidh Abdul Baqa bi qiraati alaih. Qala akhbarana al-Hafidh Abdul Ghani ijazatan. Qala akhbarana Muhammad bin Abdul Baqi. Qala akhbarana Abdul Hasan Ali bin Muhammad ibn al-Khatib. Qala akhbarana Abdul Husain Ali bin Muhammad bin Bishran. Qala akhbarana Al-Husain bin Safwan. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad. Qala haddatsani Abu Abdullah At-Tamimi an abihi qala ra'aitu Hammada ibn Salamah fin naum. Aku pernah memimpikan Hammad bin Salamah di dalam mimpi. Faqultu lahu, maka aku tanyakan kepada dia, ma fa'ala rabbuka bika. Ini setelah Hammad wafat ya. Ma fa'ala rabbuka bika, apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap kamu? Qala khairan, baik. Allah memperlakukan aku dengan baik. Qultu mada, aku tanya mada apa? Bagaimana? Mada bagaimana? Qala li, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, kata Hammad, talama kadatta nafsaka, sudah lama kamu membanting tulang, mencapekkan dirimu. Kadatta, membanting tulang, bekerja keras. Nafsaka, dirimu. Fal yauma, maka pada hari ini, utilu, aku panjangkan rahatak, istirahatmu. Warahatal mad'ubin, dan istirahatnya orang-orang yang kecapean. Min ajli, karena aku. Jadi nek tarawih capek, alhamdulillah. Nanti insya Allah kita diberi istirahat yang panjang oleh Allah Subhanahu. Kalau tarawihnya 20, alhamdulillah. Insya Allah nanti kita diberi istirahat yang panjang oleh Allah. Pokoknya kita di dunia harus capek. Tempat istirahat nanti di kuburan. Istirahat di mana? Di kuburan. Bakhin, ini ungkapan bahasa Arab. Bakhin, alaka beruntung, alaka beruntung. Mada a'dattu lahum, apa yang aku persiapkan untuk mereka yang mencapekkan dirinya untuk aku, kata Allah. Wallahu a'lam. Terus kak ngono kak hatam babu fi nafais mansura. Rawaina fi sahihil Bukhari. Kok Nang, Pak Syekhul sudah khatam. Nanti kalau khataman kita, kamu minta makan apa? Nah, ngono lho. Sesuai request.
Apa? Minta apa? Mie ayam. Apa es teh? Apa? Nah, ya kita ngaji dulu, kak khatam kok. Nek kak khatam kau ono selamatane, ngono lho. Ayo kita khatamkan. Rawaina fi Sahihil Bukhari, kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Kembali ke kitab. Rawaina fi Sahihil Bukhari, kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Rahimahullah qala Ammar berkata, siapa Ammarun? Ammar bin Yasir, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ammar bin Yasir dari kecil dia budak dibebaskan, kemudian dia ikut Rasulullah terus semua perang ikut, dan beliau umurnya panjang, wafat ketika perang Siffin. Sekitar tahun 28 atau 29 Hijriah ya. Dan dia meninggal di safnya Sayyidina Ali ketika perang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia wafat di pasukannya Sayyidina Ali, Ammar bin Yasir. Salasun, ada 3 perkara. Ammar berkata, salasun, ada 3 perkara. Man jama'ahunna, barang siapa yang mengumpulkan 3 perkara ini, faqad jama'al iman, maka dia telah mengumpulkan iman. Al-insafu min nafsik, kamu adil terhadap dirimu sendiri. 1. Wa badlus salami lil alam, dan menyebarkan salam untuk seluruh alam. Wal infaqu minal iktar, dan berinfakkan harta walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan tidak punya uang. Walaupun sedikit, ketika susah pun masih infak. Qultu, berkata Imam Nawawi, qad jama'a Ammarun, telah mengumpulkan Ammar radhiyallahu anhu fi hadhil kalimat, di dalam kalimat ini, khairatid dunya wal akhirah, kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Wa ala hadis salasa madarul Islam, dan atas 3 perkara ini porosnya Islam. Li'anna man ansafa min nafsihi, karena orang yang berbuat adil kepada dirinya sendiri, fi malillahi ta'ala, terhadap apa yang dipersembahkan untuk Allah, walil khalqi, dan untuk para makhluk, wali nafsihi alaih, dan juga untuk dirinya sendiri atasnya, min nasihatiha, daripada menasihati diri sendiri, wasiyanatiha, dan menjaga diri sendiri, faqad balagal ghaya, maka orang tersebut telah mencapai puncak fit taati, di dalam ketaatan. Orang itu kalau tahu dirinya sendiri, dia tidak akan zalim. Dia tahu punya kekurangan. Kenapa kalau kita punya kekurangan ngurusi kekurangan orang lain? Dia tahu masih ada maksiat-maksiat yang tidak bisa dia tinggalkan. Kalau kita sendiri masih punya maksiat-maksiat yang masih kita kerjakan, kenapa kita ribut ngurusi aibnya orang lain? Wong awake dhewe durung karuan selamat, lha apa ngurusi wong liya? Wa qauluhu badlus salami lil alam, perkataan Ammar menyebarkan salam untuk alam, seluruh orang. Huwa bi fathil lam, lil alam, bukan lil alim ya, lil alam, untuk seluruh alam. Yakni annas, yang dimaksud adalah seluruh manusia. Kullahum, semuanya. Kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taqra'us salama, dan kamu mengucapkan salam, ala man arafta, terhadap orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak kamu kenal. Salam itu untuk semuanya, enggak ngenteni kenal. Pokoknya ini anak wong Islam, kita assalamualaikum. Jangan diganti selamat pagi. Kalau selamat pagi, siangnya enggak selamat. Kalau selamat siang, malamnya enggak selamat. Tapi assalamualaikum, keselamatan menyertaimu selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nek kepedok cewek tok. Assalamualaikum ya ukhti. Oh. Semuanya.
kepada saya assalamualaikum. Tapi kadang-kadang kamu bingung. Yang numpak sepeda assalamualaikum, kamu assalamualaikum, waalaikumsalam, telat jawabnya. Dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal, semuanya. Kadang-kadang, lah kenapa kamu nggak mengucap salam? Karena nggak kenal, loh. Nggak kenal tetap sunnah untuk mengucap salam. Wa hadza min a'dhami makarimil akhlak. Mengucap salam kepada siapa saja ini termasuk paling besarnya akhlak-akhlak yang terpuji. Makarim yang terpuji daripada akhlak. Wa huwa mutadamminun lis-salamah, dan di dalamnya terkandung keselamatan. Minal mu'adati, dari permusuhan. Kalau orang ini sering mengucapkan salam, insya Allah terhindar dari permusuhan. Wal ahqati, dan dendam-dendam. Ini kalau kamu sering mengucapkan salam, insya Allah dendam-dendam akan terhapus. Kamu biasakan assalamualaikum, kodok sopoy assalamualaikum. Bahkan Rasulullah SAW kepada anak kecil itu salam assalamualaikum. Kita mengucapkan salam nih orang kaya, Pak Haji rek, assalamualaikum Pak Haji, soalnya wong isu. Coba nih ana tangga sing melarat sing wis payah gitu. Siapa tuh? Gak kenal gua. Enggak, semua yang miskin, yang kaya, sendirian, berjamaah. Kalau ketemu orang kita ucapkan salam. Wahtiqarin nas, dan kalau kita mengucapkan salam itu hilang di hati kita meremehkan manusia. Karena semua kita hargai. Ihtiqarin nas, meremehkan manusia. Gimana caranya menghilangkan meremehkan manusia? Kita ucapkan salam. Wattakabbur alaihim, dan juga sombong atas mereka. Nah, kalau kita nggak ucap salam kita sombong. Tapi kalau kita ucap salam insya Allah kita tidak sombong. Wal irtifa' fauqahum, dan merasa lebih tinggi di atas mereka. Itu hilang kalau kita mau mengucap salam. Wa ammal infaqu minal iktar, adapun berinfak ketika dalam kesusahan, fahuwal ghayatu fil karam, maka itu adalah puncak kedermawanan. Al-ghayatu fil karam, puncak kedermawanan. Waqad madakhallahu subhanahu wa ta'ala, dan sungguh telah memuji siapa Allah subhanahu wa ta'ala ala dzalika faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka mendahulukan orang lain atas diri mereka, walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sendiri dalam keadaan susah. Ini sifatnya orang-orang Ansor. Ayat ini turun untuk Ansor ketika orang Muhajirin datang ke Madinah. Orang Ansor ini susah, banyak yang miskin juga. Tapi ketika ada Muhajirin datang, mereka mendahulukan orang Muhajirin. Padahal awake dhewe orang Ansor banyak yang susah. Dipuji oleh Allah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Khassasah susah. Keterbatasan. Kalau kita enggak mau saya aja susah, ngapain ngurusi orang. Nah, kalau dalam selain ibadah kita disuruh dahulukan orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jangan ribut, masih belum ini. Wa hadza amun fi nafaqatir rajul, dan ini ayat ini amun. Allah infak ya. Wa hadza, dan ini infak ini amun itu umum fi nafaqatir rajul, dalam nafkahnya rajul, nafkahnya seorang laki-laki, ala iyalihi, baik atas keluarganya, wa dhaifihi, atau tamunya, wasail minhu, orang yang minta kepada dia, wa kulli nafaqatin, dan seluruh nafkah fi taatillahi ta'ala, di dalam ketaatan kepada Allah, wa huwa mutadamminun, dan di dalamnya nafkah di dalam kesusahan itu tadi litawakkuli, terkandung, mutadamminun terkandung, litawakkuli sifat tawakal, alallahi, atas Allah ta'ala, wal i'timad, dan
bersandar ala sa'ati fadlihi, atas luasnya kemurahan Allah. Wasiqati, dan percaya dengan kepercayaan yang kuat bidhamanihi, terhadap jaminan Allah, ar-rizqah, terhadap rizki. Wa yatadhammanu aidan, dan terkandung juga az-zuhda fid dunya, zuhud di dalam dunia. Wa adamil iddikhari mata'iha, dan tidak menyimpan pada perhiasan-perhiasan dunia. Wa tarkal ihtimam, dan meninggalkan perhatian bisya'niha, dengan urusan dunia. Wa tafakhur, begitu juga berbangga-bangga. Wa takasur, berbanyak-banyak, biha, dengan dunia. Wa yatadhammanu ghaira ma dzakartuhu minal khairat, dan terkandung juga dalam cerita atau kisah ini ghaira ma dzakartuhu, selain yang aku sebutkan daripada kebaikan-kebaikan. Lakinni, akan tetapi aku, kata Imam Nawawi, uthiru, aku dahulukan. Rungokno rek, sabar. Kalau kamu sudah enggak kuat, tidur aja daripada bikin ribut. Turu. Kasihan yang perhatian. Lakinni, akan tetapi, usiru fi hadal kitab, aku dahulukan di dalam kitab ini al-ikhtisar, untuk meringkas al-baligh, yang maksimal. Khaufan minal malal, karena takut dari kebosanan. Wa qad rawaina hadhil kalimat, dan sungguh telah kami riwayatkan kalimat ini di dalam kitab Syarhus Sunnah. Judul kitabnya Syarhus Sunnah lil Imam Al-Baghawi, Muhammad bin Mas'ud Al-Baghawi, Shahibut Tafsir. Kemarin saya sebutkan Syarhus Sunnah karangan sahabat Al-Khattabi, keliru. Al-Khattabi punya kitab namanya Ma'alimus Sunan, bukan Syarhus Sunnah. Ma'alimus Sunan itu karangan Al-Khattabi, Imam Hamad. Kalau Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Baghawi. Al-Baghawi juga punya tafsir terkenal namanya Tafsir Baghawi. Muhammad bin Mas'ud namanya. An Ammarin radhiyallahu anhu, daripada sahabat Ammar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina fi sahih Muslim rahimahullahu qala haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir qala sami'tu abi yaqul, berarti Yahya bin Abi Katsir yang ngomong, karena anaknya namanya Abdullah, bapaknya namanya Yahya bin Abi Katsir. Apa kata Yahya bin Abi Katsir? La yustata'ul ilmu birahatil jisim, tidak bisa mencari ilmu, tidak bisa mendapatkan ilmu dengan santai-santainya badan. Memang kalau mau mencari ilmu harus capek, harus capek. Kalau mau santai-santai kamu jangan jadi ilmuwan. Jadi apa? Ya kata orang bodoh juga capek. Sama-sama bodoh, kenapa kamu nggak jadi orang alim? Wong alim pegel, wong bodoh pegel. Kalau sama-sama capek, kenapa kita nggak capek jadi orang alim aja? Saya nggak mau belajar, saya mau jadi tukang aja, merasa mau tukang nggak pegel. Ayo, apa di dunia ini yang nggak capek? Nggak Gus, saya mau santai-santai. Jadi apa? Seandainya kamu satu hari tidur terus ya pegel ya. Sama-sama capek, jadilah capeknya karena ilmu. Nah. La yustata'ul ilmu birahatil jisim. Tidak bisa didapatkan ilmu dengan santainya jasad. Wa rawaina fi sahihil Bukhari, dan kami riwayatkan dari Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari rahimahullahu qala Rabi'ah, berkata Imam Rabi'ah. Siapa Rabi'ah? Yakni Syekh Malik bin Anas, gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Malik ada yang namanya Rabi'ah. Radhiyallahu anhuma, beliau berkata sebagaimana dalam Sahih Bukhari, la yambaghi, tidak dianjurkan, liman indahu syai'un minal ilmi, bagi orang yang mempunyai sesuatu daripada ilmu. Alhamdulillah kita dititipi ilmu walaupun sedikit sama Allah. Tidak dianjurkan bagi orang yang punya sedikit daripada ilmu, liman, bagi orang indau di sisinya syai'un, sesuatu, minal ilmi, daripada ilmu, an yudi'a nafsahu, untuk menyia-nyiakan dirinya. Jadi kalau orang punya ilmu
tidak boleh menyia-nyiakan dirinya. Apa yang dimaksud menyia-nyiakan dirinya diterangkan oleh Imam Nawawi. Perhatikan ini terakhir. Agak panjang sedikit enggak apa-apa. Ya oleh barokah Imam Nawawi. Saya katakan tadi kalau enggak khatam enggak ono selamatane. Qultu fi makna kalam Rabi'a qaulan. Aku katakan kata Imam An-Nawawi, di dalam makna perkataan Rabi'ah ada dua pendapat. Qaulani ada dua pendapat, ada dua persepsi. Awdakhtuhuma, yang mana aku jelaskan kedua pendapat ini fi syarhi Sahih Bukhari, dalam kitab saya Syarah Sahih Bukhari. Wahtasartuhuma huna, dan aku ringkas keduanya huna di sini. Ini ringkasannya. Tafsiran pertama, persepsi pertama, interpretasi pertama, akhaduhuma maknahu, maknanya la yudi anafsahu, itu tadi apa? Man kanat fi najabatun fil ilmi, man barang siapa kanat ada fihi di dalamnya najabatun kecerdasan fil ilmi di dalam ilmu. Muka-muka ini termasuk ini. Ono lah ilmu didik-didik. Makanya kok nek mulai jangan minder. Ini kemarin disuruh bapaknya ngajar, suruh ibunya ngajar, minder. Ajar aja. Nanti kalau enggak paham takoo lewat Facebook, takoo lewat Instagram, takoo lewat WA ke saya. Kalau saya enggak paham saya tanyakan kepada yang lebih ngerti. Gus, kula niki ngajar kula mboten paham niki artine nopo. Kalau pertanyaan panjang bisa pakai voice note. Ini artine nopo. Yang penting kamu ngajar, dikit-dikit ngajarkan supaya ilmumu barokah. Minimal kamu ajarkan ke bapakmu, ibumu, adikmu, RT-mu, musolamu, lumayan. Jangan minder, nggak bisa ya. Kalau kamu ngomong nggak bisa ya selamanya nggak bisa. Sedikit kamu ajarkan tambah, nanti tanya tambah. Akhirnya suwe-suwe pintar. Wa khasala lahu minhu tarafun, dan telah hasilkan lahu bagi dia minhu daripada ilmu tarafun ada beberapa hal. Taraf itu pojok-pojok, artinya sebagian kecil. Wa darat fihi amaratut tabriz, dan telah tampak fihi di dalam ilmu amaratut tabriz, tanda-tanda penampakan yang bagus fihi di dalam ilmu. Fayambaghi lahu, maka dianjurkan bagi dia, orang yang mulai tampak ilmunya ini, an yajdahida, untuk bersungguh-sungguh, fi tatimmatihi, untuk menyempurnakannya. Kalau kamu sudah dapat sedikit ilmu, berjuang lagi supaya bisa menyempurnakannya. Ada orang alhamdulillah di pondok sudah dapat Al-Quran 25 juz, karek 5 jangkep nopi bisa. Ini pemahaman pertama. Kalau ada orang dikasih ilmu, maka dianjurkan bagi dia untuk menyempurnakan. Wala yudi atolabahu, dan dia tidak menyia-nyiakan untuk mencari ilmu, fayudi anafsahu, karena kalau dia menyia-nyiakan mencari ilmu, maka dia menyia-nyiakan dirinya sendiri. Ini pemahaman pertama. Pemahaman kedua, wasani dan yang kedua. Maknahu, maknanya, makna perkataannya Yahya bin Abi Katsir tadi, man khasala lahul ilmu, barang siapa yang menghasilkan bagi dia ilmu, yang bagi lahu, dianjurkan bagi dia, an yas'a fi nashrihi, untuk berusaha untuk menyebarkannya. Ini yang saya katakan tadi. Nek awakmu dikai dititipi ilmu sedikit oleh Allah, sebarkan. Saya hanya bisa ngajar Iqra, ajarkan. Saya hanya bisa kitab kecil Gus Safinatun Najah, ajarkan. Gak isok takok sing ngerti. Ustadz-ustadzmu banyak di sini. Sekarang medsos gampang, apa susahnya? Yang bagi lahu, dianjurkan bagi dia an yas'a fi nasri, untuk berusaha menyebarkannya. Mubtaghiyan, seraya berharap bihi, dengan menyebarkan ilmu, ridallahi ta'ala, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusyi'ahu finnas, dan menyebarkannya di kalangan manusia. Liyangkula anhu, supaya berpindah dari dia. Wa yantafi'a,
dan bermanfaat bihi dengannya annasu siapa manusia wa yantafi'ahwa juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. Wayam bagi terus karek titik sampai Umar bin Khattab ini ya. Wah, kahatam kok. Wayam bagi an yarfuqa fi nasri, dianjurkan untuk lembut di dalam menyebarkannya. Kalau kamu menyebarkan ilmu tidak boleh keras-keras. Nanti kalau keras-keras orang akan lari. Dirun kus ikdam itu. Banyak pengikutnya karangan-karangan karena semuanya dirangkul. Ya sedikit pokoknya semua boleh ngaji Gus, boleh wis, pokoknya sing gelem ngaji wis. Lembut, kamu jangan terlalu standar tinggi. Ada orang kait muruk yang belajar ke saya harus pakai gamis misalnya, pakai imamah, ya itu memang sunnah. Tapi nek orang langsung begitu kan lari nanti. Lah, yang ngaji ke saya nggak boleh kopiah ireng, semuanya pakai kopiah putih. Misale, tapi nek aku gak ngurus bak kopiah macan, bak kopiah blondang-blondang, sing penting gelem ngaji. Ono sing abang iku baret merah, ono sing baret ijo, kurung ono baret ungu iki, marinir. Mana marinir? Wis pokoke gelem ngaji, alhamdulillah. Wis aja terlalu dukur lah standar. Pokoke wong gelem ngaji. Wis ngaji wis apik wis. Zaman akhir ngene sapa gelem ngaji? Arek-arek enom saumuramu nek nyamene iki dolinan kenal pot apa? Dolinan kenal pot brong. Kamu cek ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, masyaallah. Arek enom-enom dolinan kenal pot balapan BMX. Apa maneh? Cangkruk nak warung kopi ngegame apa? Alhamdulillah kamu masih ngaji Sahih Bukhari, ngaji Sahih Muslim, ngaji. Alhamdulillah. Hendaknya kalau menyebarkan ilmu untuk halus. Biman ya'khuduhu minhu, terhadap santri atau orang yang mengambil darinya. Jadi kita nggak boleh keras-keras sama santri. Wis alhamdulillah gelem nyantri, alhamdulillah gelem ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah masih gak paham masih. Makanya kata Mbak Mun itu kalau kita ngajarkan orang jangan melihatkan santrinya pinter semua, nggak mungkin, mesti orang sing bodoh ya mesti. Tapi saya teliti rata-rata santri yang tidak terlalu pinter itu nanti yang mengangkat keranda gurunya. Kalau saya mati itu yang nanti mengangkat keranda saya itu santri saya yang bodoh-bodoh itu. Yang pinter-pinter sudah jadi kiai atau jadi pejabat atau jadi orang sukses. Makanya saya tidak pernah meremehkan santri. Siapapun sing rodok ngelanggar itu kita doakan baik semua. Kita nggak tahu nanti kalau saya sudah wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia aku sehari. Waduh guru-guru, ya Allah saya dulu banyak salah, dia yang angkat jenazah saya. Saya lihat kalau ada ustadz atau guru yang wafat itu, yang rebutan ngangkat derajat itu biar tukang melanggar itu. Insyaallah itu keadilannya Allah ya. Enggak mesti, makanya jangan meremehkan orang. Siapapun kawanmu bentuknya seperti apa jangan diremehkan. Kita enggak tahu masa depan. Wa yusahhila turuqa ahdihi, dan mempermudah jalan mengambil ilmu. Jadi kalau orang mau ngaji gampang wis. Gus ngajinya gini, ya wis pokoknya kalau gelem ngaji. Ya napa Gus nek ngajine ndukur gunung mawon. Sambil numpak Vespa. Yes. Saiki macam-macam wong. Ya napa nek anu mawon Gus ngajine. Wis pokoke nek sekirane iku masuk akal gampang turutono. Syukur gelem ngaji, terutama orang-orang masyarakat awam. Nanti kamu pulang di musola misalnya dapat 2-3 murid. Jaluk aneh-aneh pertama turutono ae wis pokoke gelem ngaji. Anu mawon Ustaz ngajine jam 12 bengi. Apa cek khusyuk ya wis. Kayak kopi yo siap. Kalian ngaji sama Gus Bal sampai 12 gak ono sing protes. Aku ngaji jam 09.00 luwih titik. Wow. Nah, yang kecil-kecil itu nanti kalau enggak kuat boleh lah.
sudah. Tapi kita harus khatam. Kita nggak tahu Ramadan depan masih hidup apa enggak, harus khatam. Kamu kira tahun depan pasti hidup enggak? Wallahu alam. Ono sing kene apa kene wallah. Tapi semoga kita semua panjang umur muka-muka. Enggak ada yang tahu, siapa yang jamin? Siapa yang jamin kita tahun depan bisa tarawih lagi, bisa ketemu Ramadan? Siapa yang jamin? Ganteng sehat-sehat ini marono kena demam berdarah ya iso ae check out. Enggak tahu kita. Enggak tahu kita. Liyakuna ablagha fi nasihatil ilmi, supaya lebih maksimal di dalam menasihatkan ilmu. Fa inna dinan nasiha, karena agama itu adalah nasihat. Wa qad ikhtalafa ashabus Syafi'i, dan telah berbeda pendapat siapa pengikut-pengikut Imam Syafi'i rahimahullahu wa iyyahum, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i dan pengikutnya. Fi man kana bisifatil madkurah, terhadap orang yang disifati seperti yang disebutkan di atas tadi. Fil qaulil awal, di dalam qaul pertama. Apa qaul pertama? Orang kalau sudah menuntut ilmu dapat sedikit disuruh menyempurnakan. Qaul kedua, kalau orang dititipi ilmu disuruh menyebarkan. Ini ada khilaf di qaulil awal. Kalau orang itu sudah belajar ilmu disuruh menyempurnakan. Oke. Hal yata'ayyanu, apakah wajib alaihi tatsmimut talab, untuk menyempurnakan mencari ilmu, wa yakhrumu alaihi tarku, dan diharamkan bagi dia untuk meninggalkan menuntut ilmu haram. Ini pendapat pertama. Am yabqa fi haqqi fardhu kifayah. Am yabqa fi haqqi fardhu kifayah, atau tetap hukumnya bagi dia fardhu kifayah kama kana, sebagaimana telah lalu. Fala yakhrumu alaihi tark, maka tidak diharamkan atasnya untuk meninggalkan mencari ilmu. Idza qama bi ghairu, apabila ada orang lain yang sudah menuntut ilmu. Nah, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Jadi hukumnya tetap fardu kifayah. Wa hadatsani, ini pendapat yang kedua yang mengatakan fardu kifayah, enggak wajib. Wa qaulu aktsarihim, itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Wa huwa shahihul mukhtar, dan pendapat ini adalah pendapat sahih yang terpilih. Wallahu a'lam. Jadi kan tadi gini, karek titik rek. Imam Yahya bin Abi Katsir mengatakan, orang kalau sudah menuntut ilmu jangan menyia-nyiakan dirinya. Kemudian ada dua tafsir. Tafsir pertama, nek wis kadung nuntut ilmu, jangan selesai sebagian, tapi harus disempurnakan. Menyempurnakannya ini hukumnya wajib apa fardu kifayah? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan wajib. Yang kedua mengatakan fardu kifayah selagi ada orang lain yang menuntut ilmu. Nek ana wong liya sing wis mondok, nek ana wong liya sing wis menuntut ilmu, kamu enggak dosa karena hukumnya fardu kifayah. Dan itu pendapat yang kuat, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad